Oke, di sini kita sudah membuat control button ya, yang bisa kita kita gunakan untuk menyimpan perintah. Jadi kalau ini sudah kita jalankan, nah kita bisa melakukan penekanan pada tombol ini. Nah, sehingga nanti user akan bisa mengontrol perhitungan dan bisa melakukan aktivitas untuk menghapus ini isi dari text box. Oke, kemudian kita akan coba isi ya. Kita belum mengisi, ini kita akan isi yang pertama ini ya. Untuk tombol hitung ini apa yang harus kita isi berarti adalah klik event ya ini. Jadi kalau tombol itu diklik maka nanti akan menghitung ya ini kan. Jadi yang tadi kita hilangkan saja ya, ini kita buang ya biar nggak kacau. Nah, jadi yang ada di label saya buang. Sekarang saya simpan di tombol hitung ini, tombol hitung. Oke, saya jalankan ya, saya isi. Oke, saya hitung ya. Jadi sekarang dengan menekan tombol hitung ini, maka luas nanti akan dihitung. Nah, selanjutnya bagaimana agar ini bisa bersih lagi, saya bisa ngitung lagi. Nah, ini berarti saya harus mengisi tombol clear. Tombol clear sama saya klik event di sini, Anda perhatikan tombol hapus. Untuk memberi efek ini hapus, berarti kan dikembalikan ke ke nilai awal kan. Berarti kita akan memberikan nilai awal this form V panjang value sama dengan 0 gitu kan. This form V lebar value sama dengan 0. Kemudian this form V luas value sama dengan 0. Nah, ini efeknya nanti di sini nanti jadi 0 semua. Gitu. Kita coba jalankan. Gitu. Nah, saya hitung, kemudian saya clear. Gitu kan. Nah, sebaiknya setelah saya meng-clear, ya, ini seharusnya kursornya berada di sini kan. Clear langsung dia di sini. Kita bisa ngetik lagi. Nah, agar bisa seperti itu, maka di sini kita akan memberikan perintah set focus. This form V panjang set focus. Ya, set focus itu apa? Ini adalah meletakkan kursor pada text box, pada objek yang kita fokusi. Nah, di sini dalam hal ini adalah V panjang ini. V panjang kita fokusi artinya di sini nanti setelah mengenolkan maka kursornya diletakkan di V panjang ini. Kita coba ya. Coba. Ya. Oke. Saya hitung. Nah, gitu. Clear. Ya, Anda perhatikan kursornya langsung di panjang. Ya. Oke. Itu. Kemudian saya clear. Ya, gitu. Nah, jadi sekarang kita sudah bisa berkomunikasi dengan user dengan tombol button, dengan dua ini. Dan juga dengan text box tentu saja. Jadi text box kemudian tombol button ini adalah fungsinya lebih utamanya adalah kita berkomunikasi dengan user. Bisa berkomunikasi dengan user. Cuma seperti saya sebutkan tadi di depan, bahwa sebuah proses di dalam komputer itu kan tidak mesti harus ditanyakan user, kan gitu kan. Belum tentu semua proses itu ditanyakan user. Yang ditanyakan user itu ya proses-proses yang memang itu user itu menghendaki. Tapi kan ada proses-proses yang
user itu tidak perlu dikasih tahu gitu. Nah, dalam konteks ini pun kita bisa ya, saya akan mengopi ini aja, saya file save as ya, save as saya kasih form 4 ya, form 4 ini form 4 saya simpan form 4 ya, form 4 saya add form 4 ya, tempel di sini form 4 ya. Oke, ini form 4 sudah, atau saya tambah di sini form 4. Nah, di sini akan saya hapus. Nah, saya hapus. Ya. Atau nih yang saya hapus yang hitungnya aja, yang clear-nya masih. Ya, hapus ya. Clear-nya masih. Oke, kita menghapus. Nah, tapi saya menghitungnya di sini, saya akan memanfaatkan kejadian di sini. Jadi pada saat kursornya mengisi di sini, nah, misalkan saya isi 34 kemudian, nah pada saat saya menekan enter, nah gini, maka langsung luasnya itu diisi. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita bisa menggunakan properti atau metode dari lebar ini ya, yaitu apa? Yaitu adalah ini keypress ya, keypress. Nah, keypress itu adalah sebuah metode yang akan dikerjakan setiap kali tombol ditekan ya, setiap kali tombol ditekan. Nah, cuma di sini kan kita tidak semua tombol, tapi saya hanya akan mengevaluasi kalau yang ditekan tombol enter kan gitu. Maka if tombol enternya ditekan gitu kan, nah, and div kan gitu. Kalau tombol enternya tidak ditekan, saya tidak. Nah, ini. Nah, gimana cara mengevaluasi tombol enter? Nah, di sini Anda perhatikan ada parameter nkcode. Nkcode di sini, nkcode. Nkcode di sini adalah kode tombol. Kode tombol. Nah, kode tombol itu kalau enter berapa? Ya, kalau enter itu adalah 13. Anda bisa mencari di help sini. Di help sini. Anda cari inke. Inke, nanti akan kelihatan list topiknya. Inke function. Nah, Anda perhatikan di sini. Nah, ini kan tombol F1 kalau sendiri 28. Kalau dengan shift 84, kalau dengan kontrol 94, kalau dengan alt 104. F2 ini, F3 ini dan seterusnya. Nah, kita punya di sini enter. Enter 13. Ya, 13. Oke, saya akan pakai yang ini ya. Silahkan nanti dilihat-lihat yang itu. Oke. Nah, berarti saya tuliskan di sini. Ini artinya jika tombol yang ditekan 13, maka ini dikerjakan kan gitu kan. Oke, saya simpan, saya jalankan. Nah, enter. Ini. Nah, biasanya user kan langsung menekan enter ya, tanpa disadari. Kalau kita tidak menekan enter nggak bisa. Nah, saya tidak menekan enter ini. Tapi kalau pas di sini saya menekan enter, nah isi sekarang. Gitu. Nah, jadi itu adalah proses yang tidak disadari oleh user. Ya, saya hapus. Saya tekan enter ini. Nah, gitu. Ini adalah proses yang tidak disadari user. Gitu. Ini adalah proses yang kedua. Jadi tadi yang pertama tadi yang dikonfirmasi oleh user, yang ini tidak disadari user. Nah, kemudian ada satu lagi, saya akan nyimpan dengan nama lain ini, file save as lagi. Saya kasih aja di sini 5. Form 5. Save. Nah, saya di sini tidak akan menyimpan di tombol di metode keypress ini. Tidak. Saya akan ganti sekarang. Nah, saya menggunakan metode di sini.
kita punya fungsi interactive string. Interactive string itu adalah jika text box ini itu diberi aksi, maka interactive string juga akan bekerja. Gitu. Jadi kalau ini saya tuliskan seperti ini, nah berarti nanti kalau tombol panjang ini diisi, maka ini selalu dievaluasi. Gitu. Nah, secara sama untuk yang sini juga interaktif string-nya akan saya isi juga. Ya, sama isinya. Nah, gitu ya. Jadi dua ini saya mengisi dua-duanya interaktif string ya untuk V panjang dan V lebar. Hasilnya Anda perhatikan. Kita perhatikan di sini. Kalau saya nulis 34 itu yang enter tadi sudah saya hapus ya. Anda perhatikan di sini. Ya. Ya. Nah, jadi secara interaktif Anda perhatikan di situ ini akan dievaluasi. Nah, gitu. Nah, gitu. Oke. Nah, jadi interactive string itu adalah sebuah metode yang akan dievaluasi atau dieksekusi selama text box-nya ini diisi. Oke, lagi. Nah, ya, gitu ya. Jadi ada 3 cara di sini tadi untuk melakukan perhitungan, yaitu dengan menggunakan tombol, ya, menggunakan tombol, dengan menggunakan apa namanya evaluasi di tombol yang ditekan, kemudian yang terakhir dengan menggunakan metode interactive string dari apa namanya text box itu. Oke, itu saya kira beberapa cara ya yang dapat kita gunakan dalam kita melakukan perhitungan. Jadi sekali lagi sebetulnya prinsipnya itu proses ya, proses itu mau kita letakkan di mana saja itu bisa ya, kita bisa meletakkan di mana. Cuma kan setiap proses itu nanti mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Kadang-kadang proses itu tidak perlu konfirmasi dan itu harus dilakukan di awal. Nah, maka kita harus milih dilakukan di mana. Oh, proses ini harus seizin user, ya udah berarti kita letakkan di tombol. Oh, proses ini harus dilakukan setelah ini. Nah, itu proses-proses itu nanti harus kita atur sedemikian sehingga eh, apa yang kita rancang itu nanti berjalan. Gitu. Oke, silakan kalau ada yang tanya terlebih dahulu, ya, yang tanya terlebih dahulu. Oke, mungkin saya akan tambahkan satu contoh lagi. Ya, contoh lagi ya. Apa di sini kita akan membuat menghitung luas dan keliling lingkaran. Misalkan ya, gitu ya. Berarti kita punya berapa variabel? Ada luas, keliling, sama jari-jari ya. Berarti yang ditentukan di sini jari-jari. Ya, ada 3 juga. Kemudian text box-nya 3 juga. Oke, itu. Ya, saya tulis di sini captionnya itu adalah jari-jari. Di sini adalah luas. Di sini adalah keliling. Oke, saya blok di sini agar saya bisa cepat mengatur auto size-nya agar sesuai dengan panjang teksnya. Nah, oke. Nah, ini juga saya akan atur di sini vertikal spacing-nya saya bikin sama. Oh, malah lebih kecil ya.
Oke. 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 Ini tadi belum kita samakan vertical spacing-nya, kita samakan. Ini juga kita samakan vertical spacing-nya. Oke. Nah, baru kemudian kita dekatkan. Oke. Kita akan gunakan tombol. Ya. Oke. Nah, pengaturan di sini juga silakan saudara latihan ya, karena harus user friendly, artinya itu harus disukai user gitu. Clear. Kemudian ini hitung. Ingat di sini captionnya, tombolnya, sekarang penamaan kita akan kasih nama di sini V jari. Misalkan namanya bebas sebetulnya. Ya, ini vehicle. Oke. Ini V atau TB hapus. TB hapus. Oke, yang ini TB hitung. Oke, TB hitung. Nah, sehingga di sini Anda perhatikan sudah kita kasih nama semua yang nanti akan berhubungan dengan proses ya, berhubungan dengan proses. Oke. Nah, kita tinggal ngisi sekarang. Jadi kalau ini bisa jalankan ini form 6. Oke. Kalau saya jalankan, ini belum akan menghitung. Kita juga belum memberi nilai awal. Oke, nilai awal kita kasih berapa? Data ya. Nah, kita kasih 0. Misalkan dengan pecahan juga bisa. Oke. Kemudian ini untuk yang keliling sama luas, itu kita harus mengenablekan dulu. Nah, sehingga apa? Sehingga tidak bisa diisi oleh kursor. Yang diisi ya hanya jari-jari saja gitu. Oke. Oke, di situ nanti. Ya. Nah, kita hitung, klik event ya. Nah, Anda perhatikan di sini klik untuk hitung. Apa rumusnya? This form V luas value. Nah, ingat selalu yang diisi adalah value. Value-nya yang diisi. Luas itu berarti pi r kuadrat ya. 22 dibagi 7 kali this form V jari value. Oke. Kali this form mau dikuadratkan juga boleh ya. This form V jari value. Oke, seperti itu rumusnya. Ya, rumusnya. Kemudian untuk kelilingnya, this form V keliling value, ingat selalu value yang diisi pi r kuadrat. Untuk kelilingnya 2 pi r ya. 2 kali 22 per 7 this form V jari V jari value. Oke, seperti itu. Jadi untuk lumus luasnya pi r kuadrat atau pi r kali r, kemudian kelilingnya 2 pi r. Oke. Nah, saya hitung di sini 34 ya. Saya enter. Ya, itu hasilnya. Anda bisa ngasih warna tulisan ini dengan memberi atribut apa tadi? Agar ini ada namanya, ada apa? Ada warnanya. Disable for color, disable for color-nya.
Anda kasih misalkan biru. Ya, itu nanti ya. Oke. Jadi kalau saya jalankan, nah ini sudah biru. Oke. Nih. Untuk clear-nya sama. Clear-nya this form P jari value. Oke. This form P value. Oke. This form P luas value. Oke. Itu untuk mengenalkannya, sehingga kalau kita habis menghitung di sini, nah, gitu. Oke. Set fokusnya Anda bisa tambahkan di sini. This form P jari set focus. Oke. Agar kursornya letakkan di P jari saat selesai mengeclear. Ya. Saya clear. Nah, kursornya langsung berada di situ. Oke. Gitu. Itu saya kira dua contoh yang dapat saudara coba nanti ya, silahkan Anda coba menghitung luas dan keliling lingkaran. Oke, itu dulu, mungkin silahkan kalau ada yang